Nah, kalau kita geser kencang banget untuk yang Fantech ini, dia akan lari sensornya. Seperti ini. Oke, hari ini kita akan membahas pembandingan antara mouse gaming di bawah 100.000 dan juga mouse gaming yang harganya sekitar 2 jutaan. Di sini aku menggunakan yang 2 jutaan itu untuk Razer Viper Ultimate, ini yang wireless. Dan yang ini di sini, ini juga wireless, nah dari Fantech Rigor 2 WG10. Ini tuh harganya lebih tepat sekitar 70 ribuan pas aku beli. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam body dan boxnya. Di dalam boxnya sih dia simple ya, nggak ada apa-apa. Cuma satu layar kayak gini, terus buku manual, sama kartu garansinya. Ya, basic sih. Cuma 70 ribu juga. Nah, sedangkan kalau di yang Razer Viper Ultimate, ini boxnya dia menggunakan yang magnet. Tuh, dia dengan magnet sistemnya. Dan di dalamnya pun kita buka, dia akan dikasih satu ini untuk penutupan kabel USB-nya. Dan di dalamnya ada buku manual, ini lumayan tebal buku manualnya, terus ada tanda tangan atau ucapan dari Razernya, dan juga di sini dapat 5 stiker. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bodinya. Ini kalau kita bandingkan secara body itu, Razer Viper Ultimate ini bahkan lebih ringan ketimbang yang Fantech ini. Tapi secara grip dan juga build pegangnya itu lebih nyaman. Karena kalau dilihat tuh, ini kelihatan nggak perbedaannya? Dia tuh lebih nonjong ke atas sedikit sini, dan ini tuh lebih flat, yang bikin lebih nyaman. Ini kalau di tanganku sih nyaman banget. Nah, kalau di yang Rigor ini, dia nggak ada rubber sama sekali. Ini plastik semua buildnya. Plastik semua. Dan juga dia cuma ada satu tombol untuk on. Dan teman-teman misalnya kalau mau beli mouse ini, jangan lupa dia pakai baterai. Di sini, dia harus pakai satu baterai A2. Dan kemudian di sini tuh ada satu slot untuk USB-nya ini. Dan juga untuk bagian sini itu dia nggak gitu erat ya. Jadi kalau misalnya diketok gini dia bisa jatuh. Tuh. Jadi buat penempatan USB-nya itu nggak gitu bagus menurutku. Jadi kalau misalnya kita taruh di tas, ini USB-nya kalau misalnya keguncang itu bisa jatuh atau hilang. Nah, sedangkan kalau yang di Razer Viper, ini yang dia punya slot untuk penutupannya di sini. Jadi bisa taruh USB di sini. Nah, terus untuk DPI-nya, ini kita bisa setting DPI, tapi itu kita nggak kelihatan. Angkanya itu ada di berapa. Dan juga aku kemarin coba cari itu softwarenya, itu nggak ada softwarenya untuk Fantech yang ini. Jadi kita nggak bisa tahu untuk pengecekan DPI dari ini berapa yang kita gunakan saat ini. Terus untuk yang Razer Viper, ini dia bisa dua tipe, satu tipe mode wireless, satu lagi tipe wired. Jadi kita bisa kapanpun ganti yang kita mau. Jadi misalnya kalau lagi wireless, tiba-tiba baterainya habis, kita bisa ganti ke wire untuk mainkan ini. Dan yang ini tuh adalah dockingan untuk si Viper Ultimate, jadi kita bisa ngecas itu dengan cara begini. Nah, nanti tinggal masukin kabel ke sini, nanti dia kecas. Nah, untuk minusnya dari mouse yang 2 juta ini misalnya kalau kita udah pakai lama, ininya tuh sering-sering dibersihkan bagian sini sama di bagian magnet charge-nya ini. Jadi biasanya isu orang yang pakai yang mouse ini tuh biasanya dia kalau udah kelamaan dia kayak gini tuh kadang udah gak mau ngecas. Kita harus goyang-goyang gini, ini harus dibersihin baru bisa ngecas lagi. Nah, sedangkan untuk yang ini tuh secara build-nya itu lumayan kokoh. Hanya saja kita harus sering mengganti baterainya. Dari pengalaman aku sih menggunakan mouse yang baterai kayak gini tuh lumayan boros ya. Jadi aku kemudian ganti ke yang tipe kayak gini. Jadi bisa ngecas secara wireless. Kemudian dari sisi sensor ini aku ngetes jauh banget perbedaannya antara yang mouse 2 jutaan dengan mouse yang di bawah 100.000 ini. Perbandingannya itu kalau kita geser dengan kencang banget, itu akan lari untuk yang Rigor ini. Sedangkan untuk Razer Viper, kalau kita goyangkan kenceng itu, dia masih akan stay lurus gitu, satu garis lurus. Ini langsung saja kita masuk ke tes untuk gamingnya. Ini kalau dari secara gaming sih, untuk Rigor ini,
dia oke untuk gaming casual, tapi kalau untuk main game FPS oke, tapi nggak bisa untuk ngeflick. Karena kalau kita geser kencang banget untuk yang Fantech ini, dia akan lari sensornya. Seperti ini. Sedangkan untuk Razer Viper Ultimate, ini pakai tuh aku nggak punya kendala sama sekali saat menggunakan mouse ini. Itu oke banget, nyaman banget di tangan. Ya ada harga, ada kualitas sih. Oke, kesimpulan dari mouse ini adalah untuk yang di bawah 100.000 atau aku lebih tepatnya pakai yang Fantech ini tuh cocok untuk yang tipe casual atau main game yang biasa-biasa aja, nggak yang kayak fast pace banget. Terus untuk browsing keseharian ini oke lah, secara build quality-nya bagus. Nah, untuk yang bagian ini ya tuh kliknya juga beda feel-nya. Ini kliknya lebih kencang, sedangkan ini kliknya lebih nyaman. Tuh, mouse-nya beda, kliknya beda. Dan untuk bagian scrollingnya, ini kan dia kayak ada ketahan dikit tiap ini. Di sini dia kayak lost gitu. Dia ada ketahan kalau untuk yang Razer Viper. Itu aja sih perbedaan antara dua mouse ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pingin main game banget yang tipe hardcore gaming, mendingan cari mouse yang harganya lebih ada 500 ribuannya lah, lebih ke arah Logitech. Itu masih oke untuk gaming, nggak perlu banget yang kayak beli 2 jutaan gini juga sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau beli mouse gaming, itu aku rekomen yang merek Logitech. Tapi kalau misalnya punya budget lebih, ini ada pilihan yang sangat tepat buat teman-teman beli. Oke, itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Peter dari Talk Tech Talk. Salam canggih.